Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Buku HKBP dari nomor 148 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 4 Januari 2022 dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 mengatakan, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Aidang holan nasida hutang nyakon, dohot do akananai porsea dope diau, tinoguni hata nasida." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dunia kita sekarang ini semakin relatif. Kebudayaan yang semakin pluralis dan skeptis, gereja yang mengasihi dan saling berkorban bagi sesama dan kepada orang lain seperti yang Tuhan Yesus rancangkan adalah pertahanan bagi kita orang Kristen. Sebagai komunitas Alkitabiah dan misi Alkitabiah yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan bersama-sama. Allah telah merancangkan hal sederhana sedemikian rupa agar kita mengalami kehidupan dan komunitas sebagaimana yang Tuhan rancangkan, sebagai komunitas bersama yang akan menggenapi misinya. Kedatangan Yesus ke dunia adalah bahwa Dia membawa pedang untuk memisahkan kita dari ikatan-ikatan duniawi, ikatan kesatuan yang dicemari oleh keinginan duniawi yang hanya sekedar melaksanakan keinginan duniawi. Kedatangan Allah dalam diri Yesus Kristus memberikan kita pemahaman tentang makna kesatuan yang sejati di dalam Tuhan. Melalui doa Tuhan Yesus supaya murid-muridnya dan juga orang-orang yang kemudian hari juga menjadi percaya kepadanya bisa hidup dalam kesatuan. Kesatuannya ialah sebagaimana Bapa dan Anak adalah satu, dan juga umat yang percaya kepadanya juga satu dengan Dia dan Dia mengasihinya. Maka kesatuan kita sebagai orang Kristen tidaklah disatukan oleh keinginan, tidak disatukan oleh rancangan dan pikiran kita secara duniawi, tetapi karena aku satu dengan Allah, aku di dalam Allah dan Allah berdiam di dalam aku, itulah yang membentuk kesatuan kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita masing-masing satu dengan Allah, maka kita juga adalah satu dalam tubuh Kristus. Maka persekutuan orang percaya
bukanlah didirikan oleh dunia, tetapi Tuhanlah yang mendirikan persekutuan orang yang kudus di dunia ini. Kesatuan kita dengan Allah pun harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Maka dunia pun dapat melihat perbuatan dan kasih Tuhan dalam diri kita. Jika kita sudah satu dengan Tuhan, kita tidak lagi membeda-bedakan perbuatan kasih kita. Kasih kita selalu tersedia bagi dan kepada semua orang. Tuhan Yesus sudah berdoa kepada Bapanya 2000 tahun yang lalu untuk kita pengikutnya yang telah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Marilah kita pancarkan kasih itu melalui kesatuan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar melaluinya dunia dapat melihat kasih dan kemuliaannya. Jika kita telah percaya kepada Kristus, maka kita diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Kita melakukannya dalam setiap kesempatan yang kita miliki. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun baru ini. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk memasyurkan kebesaranmu di tengah kehidupan kami. Lindungi dan berkatilah jemaatmu. Satukanlah senantiasa sebagaimana Yesus menginginkannya. Tambahkanlah setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Lindungi dan kuduskanlah kami jemaatmu sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 184 ayat 2. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.